Selamat malam, shalom, damai di hati. Ya, malam hari ini kita akan ibadah kolom 41, dan hari ini memang luar biasa karena hari ini yang pimpin langsung Ibu Pendeta. Biasanya kita bergantian, Penatua sama koordinator Bipra itu gantian terang pimpin. Nah, hari ini di bulan Agustus tanggal 18 orang boleh sama-sama beribadah bersama walaupun masih lewat Zoom meeting. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Silva Marcella Tumimamorlaluyan, Master Teologia. Dan untuk supaya tertibnya ibadah, nanti ada lagu-lagu yang sudah disiapkan, nanti saya akan pendengarkan lagunya, jadi kita ikuti aja dari rumah. Dan ada yang kita nyanyikan bersama-sama. Jadi kalau kita nyanyikan lagu diputar, mohon di mute supaya tidak terganggu. Ada beberapa lagu yang memang saya sengaja putarkan lagu. Ya. Jadi malam hari ini kita akan ibadah. Dan kita akan masuk dalam persiapan ibadah. Kita dengarkan lagu indahnya Saat Yang Teduh, atau kita bisa juga ikuti lewat puji-pujian di rumah. Sebelum diserahkan ke Ibu Pendeta, kita masuk dalam persiapan. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia betapa rindu hatiku kepada saat bersama orang yang kudus, ku cari wajah dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita arahkan perhatian kita dalam satu persekutuan dan kita satu di dalam tabisan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Pujikan dan ku sembahkan sampai akhir hidupku. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa, Maha tahu untuk apa yang kami pikirkan, kami ucapkan, dan kami lakukan. Tapi sesungguhnya Engkau terus mengajarkan kami untuk kiranya senantiasa selalu ada dalam kesadaran diri untuk melihat dan mengevaluasi kehidupan ini. Dan ketika kami pun tahu dengan keberadaan kehidupan kami yang penuh dengan segala keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan, sehingga membawa hidup kami pada dosa dan pelanggaran, maka saat inilah waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami sebagai jemaat-Mu, kolom 41, Gemim Getsemani, Sario Kota Baru. Lewat Zoom ini kami beribadah kepada Tuhan, dan kami tahu kuasa Tuhan tak terbatas. Karena itu dalam kerendahan hati bersama, kami bermohon belas kasihan-Mu Tuhan, pengampunan daripada-Mu Tuhan, untuk masing-masing kami, jemaat-Mu, kolom 41, biar kami dilayakkan di hadirat Tuhan, kami dikuduskan, dan kami dibaharui.
Kami percaya lewat pengakuan kami yang sungguh, maka kami akan menikmati keselamatan daripada Tuhan, dan kami akan menikmati pemberkatan Tuhan dalam persekutuan di malam hari ini. Amin. Kita angkat pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan genap jadi maluku, ampunilah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat, kita akan membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya mari berdoa. Tak putus-putusnya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu karena menyadari segala keberadaan kehidupan kami yang penuh dengan segala keterbatasan. Tanpa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, maka kami pasti tidak mampu untuk mengerti dan memahami rencana indah Tuhan dalam hidup ini. Dan firman-Mu adalah kebenaran bagi kami yang akan menunjukkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Bukan hanya saat ini, tapi juga untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kami rindu untuk ada di sekitar pemberitaan firman Tuhan, membaca, mendengarkan, merenungkannya. Ya Roh Kudus, kuasai kami sekalian. Biar kami layak untuk menikmati berkat firman-Mu di kesempatan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membuka bagian Alkitab yang menjadi pembacaan dan perenungan di sepanjang minggu berjalan yang kita lalui. Sampai pada saat ini pun kita dituntun pada Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-29. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-29. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Di Dalam Markas. Ayatnya berbunyi demikian. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas
dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkan kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikian pembacaan Alkitab. Tentunya yang diberkati adalah kita sekalian umat Tuhan yang tetap pada ketaatan kesetiaan, membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman dalam kehidupan setiap hari. Shalom, Damai di salam hati. sejahtera. Selamat kita menikmati berkat Tuhan di lembaran ke-18 bulan Agustus tahun 2021, suasana kemerdekaan, ataupun kita ada dalam rasa syukur untuk berkat anugerah Tuhan di hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita semua adalah bagian di dalamnya, tetapi ya, istri dari Bapak Syamas hari ini berulang tahun. Toh Bapak Syamas? Ulang Yes. tahun ke 54 tahun. Tentu sukacita dari Ibu Dr. Anda Lita Rantung merupakan juga sukacita kita bersama. Jemaat kolom 41. Maka biarlah sukacita ini akan melengkapi kita umat Tuhan dalam satu persekutuan di malam hari ini lewat Zoom, tetapi sekali lagi kita percaya dengan kuasa Tuhan. Tidak bisa dibatasi oleh apa saja, dia tetap menjadi bagian bagi setiap orang percaya. Nah, saudara-saudara, kita lagi dituntun dalam renungan bersama Kitab Kisah Para Rasul, yang merupakan kitab yang ditulis atau dicatat oleh Dr. Lukas. Dan dia mengisahkan tentang rasul-rasul Tuhan dalam pelayanan mereka, termasuk di dalamnya Rasul Paulus. Dan apa yang kita baca dalam perikop pasal 22 ayat 23 hingga 29 menceritakan semuanya itu tentang Paulus yang benar-benar ada dalam kuasa Tuhan, kuasa Roh, karena diberikan keberanian untuk menghadapi persoalan yang dia hadapi oleh karena tanggung jawab pelayanan, memberitakan Injil. Konsekuensi yang tentunya oleh Rasul Paulus sadar betul bahwa dia harus mengalami ini, dia harus menerima ini. Tetapi di dalamnya dia pun menunjukkan bahwa di setiap kesempatan, di setiap keadaan dan setiap peluang, dia harus benar-benar menyampaikan apa yang tentunya telah dimandatkan oleh Tuhan untuk disampaikan sebagai bagian dari pemberitaan Injil. Apakah itu tentang kisah pelayanannya, tetapi juga cara kerja Tuhan dalam kehidupan setiap umat manusia. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat pembelaan yang ditunjukkan atau dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai warga
warga masyarakat yang tadinya belum diketahui oleh banyak orang termasuk kepala pasukan, perwira yang ada, apalagi orang-orang Yunani, mereka yang berusaha untuk membuat Rasul Paulus kiranya tetap dihukum, di mana dia adalah keturunan Rum atau orang Roma. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, manakala kita melihat aturan-aturan yang diberlakukan pada saat itu di Roma, di mana ada hukum Lex Porcia. Nah, ini merupakan hukum yang dibuat oleh seorang pejabat Romawi pada tahun 185 sebelum Masehi, yaitu L. Porcius Licinus. Jadi dia yang membuat hukum yang berlaku di Roma tentang seseorang yang memiliki hak Rum, kewarganegaraan Rum, dia diberikan kesempatan untuk membela diri. Dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi haknya dalam berbicara. Dan Rasul Paulus memiliki hak istimewa itu. Kalau kita lihat dalam bagian ini, kepala perwira sendiri mengatakan bahwa dia mendapatkan hak kewarganegaraan itu karena dia beli dengan harga yang mahal. Tetapi Rasul Paulus tidak. Dia mendapatkan itu karena kelahiran. Dan dalam hukum Lex Porcia ini, 3 status kewarganegaraan yang ditetapkan, yakni karena kelahiran, karena anugerah atau penghargaan, dan karena beli. Seperti kepala perwira ini, dia membeli hak kewarganegaraan sehingga dia pun masuk dalam warga negara Roma ataupun Rom. Nah, saudara-saudara, dengan status yang dimiliki oleh Rasul Paulus ini, maka memang hak untuk berbicara atau hak untuk mengadakan pembelaan itu sepenuhnya dimiliki oleh Rasul Paulus. Sehingga dalam bagian sebelumnya di pasal 22 ini ayat 1 hingga ayat 22, itu digunakan sebaik mungkin oleh Rasul Paulus. Tetapi menjadi catatan bagi kita semua, tentu ini karena peran kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika keinginan dari Rasul Paulus untuk membela diri, di mana orang-orang banyak yang berteriak dan terus berteriak, terdiam. Ayat 22, ayat 2 di pasal 22 ini menjelaskan semuanya itu. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Kemudian dia terus dengan pembelaan-pembelaan, dan saudara-saudara, apa yang dia sampaikan dalam pembelaan ini benar-benar ada pembelaan yang tidak dibuat-buat. Bukan sekedar pembenaran diri, tetapi ini adalah kebenaran yang nyata. Namun, saat dia sudah menyampaikan dan berbicara pembelaan-pembelaan ini, ternyata orang banyak yang tadinya terdiam, mereka tetap dengan niat jahat mereka, yakni tetap mau mempersalahkan Rasul Paulus ini, ataupun Rasul Paulus harus tetap dihukum. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bagian pasal 22 ayat 23, kita lihat Dr. Lukas mencatat, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Tadinya mereka diam, tetapi mereka mulai dengan reaksi. Sebagaimana reaksi pertama, mereka terus melakukan apa yang sudah menjadi niat mereka, walaupun itu melanggar hukum. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sini kita juga melihat bagaimana sikap dan peran ataupun tindakan dari Rasul Paulus yang di dalamnya kuasa Tuhan menguasai dia. Sebab peluang
peluang dan kesempatan yang dia pakai ini adalah peluang dan kesempatan yang tepat pada waktunya. Dia tidak menyampaikan tentang siapa dia sebenarnya ataupun identitas dia, yang sesungguhnya hal itu yang akan melindungi dia pada banyak orang. Tetapi waktu pada banyak orang ataupun pada orang-orang Yahudi, dia menjelaskan hal yang berhubungan dengan keterpanggilannya untuk melayani Tuhan dan apa saja yang dia alami. Tentunya punya maksud dan tujuan supaya orang banyak tahu tentang Tuhan yang dia imani, yang telah dia terima, yang sungguh memiliki kuasa. Sehingga hal ini kiranya juga membuat orang-orang banyak yang mendengarkan tentang pengalaman kehidupannya sebelum dia menjadi Paulus atau dulunya dia sebagai Saulus, itu kiranya juga benar-benar dipahami dan dimengerti oleh orang-orang banyak. Namun saudara-saudara, hal ini ternyata tidak membuat banyak orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ada dalam perubahan. Nah, saudara-saudara, kita melihat untuk perikop ini, peluang dan kesempatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, di mana saat dia akan disesa, saat dia akan diterlentangkan, dalam perikop ini dicatat dia diterlentangkan, maka Rasul Paulus dengan satu pernyataan dia mengatakan, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom? Apalagi tanpa diadili. Karena saudara-saudara, apa yang dia sampaikan ini tentu berhubungan dengan apa yang saya katakan tadi. Dia mengerti atau dia melek hukum. Dia tahu tentang aturan-aturan hukum yang berlaku. Dan dia mengatakan itu. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada akhirnya mengubah segala sesuatu. Dia yang tadinya akan dihukum, bahkan dikatakan di sini sudah diikat. Ikatannya pun dibuka, dalam pengertian dia pun dibebaskan di saat itu. Walau pada perkembangannya, kalau kita melihat kisah selanjutnya, dia tetap ada dalam pergumulan yang hampir sama. Di mana jadi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melihat dalam bagian pembacaan ini bahwa setiap kita sebagai warga gereja dan warga masyarakat mempunyai hak. Tetapi hak yang kita miliki ini yang tentunya harus kita lihat sebagai hak istimewa yang kita dapatkan itu daripada Tuhan yang telah berkarya di dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Apalagi manakala kita mengingat hak keistimewaan kita, yakni menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah, di mana dalam kehidupan yang kita jalani dan tapaki saat ini, biar kita melakukan apa yang dikatakan dengan kebenaran. Di dalamnya kita harus tetap ada dalam keberanian, memiliki keberanian, seperti Rasul Paulus. Dia juga adalah manusia biasa. Di saat persoalan dia hadapi ini, masalah ini, tentu dia tetap ada dalam ketakutan. Tapi karena dia mau menunjukkan bahwa dia ada pada posisi benar, maka dia harus mempertahankan itu. Dia harus berani menyampaikan. Apalagi semuanya juga itu, semua yang akan dilakukan adalah hal untuk kiranya banyak orang akan merasakan karya dan kuasa Tuhan yang telah dia alami dan dia rasakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selain itu, dalam pesan firman Tuhan ini, mau dikatakan bahwa bicara tentang hukum, kiranya juga kita berupaya dan berusaha dalam segala keterbatasan kita, jangan melanggar hukum dengan membenarkan apa yang dikatakan dengan kesalahan. Jadilah orang-orang yang dengan hikmat yang telah Tuhan taruhkan, kita memakai semuanya itu dengan sebaik mungkin. Jangan kita menyalahgunakan apa yang telah Tuhan percayakan hanya untuk menyenangkan sesaat keberadaan kehidupan kita. Tetapi, saudara-saudara, mari kita benar-benar
menunjukkan bahwa sebagai warga gereja kita terpanggil dan berkewajiban untuk menyuarakan kebenaran itu dengan seadil-adilnya, tetapi juga dalam tuntunan kuasa Roh Tuhan. Dalam pengertian kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Keadaan yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19, saya kira memang ya sudah berkepanjangan juga. Namun saat kita masih diberikan kesempatan untuk terus berkarya, mari Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kita melakukan itu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kita tahu Tuhan izinkan karena Tuhan juga tahu kita mampu untuk menghadapi semuanya ini. Biar berkat Tuhan terus menjadi bagian jemaat kolom 41, keluarga-keluarga yang ada, tapi juga untuk kita semua umat Tuhan yang tetap berpengharapan kepadanya, boleh menikmati juga berkat 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Biar berkat ini akan lebih memotivasi kita untuk tetap semangat, berjuang dan berjuang untuk kehidupan, tetapi juga iman yang kita miliki. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita terus menyatakan pelayanan yang tentunya mau bukan hanya sekedar bersaksi, tetapi senantiasa mau mempersembahkan apa yang boleh kita persembahkan untuk menopang pelayanan gereja yang ada, walaupun mungkin nanti kita berikan di waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kita, karena kita melakukan ibadah lewat Zoom seperti ini, namun yang pasti kita sudah menyiapkan persembahan-persembahan syukur untuk menopang pelayanan. Oleh karena itu, kita dalam mengekspresikan rasa syukur kita, dalam memberikan persembahan ke depan, kita juga menyanyi bersama-sama nyanyian Kidung Jemaat nomor 336, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang boleh kami nikmati sampai saat ini, kekuatan, kesehatan, kehidupan, tapi juga kesempatan untuk melakukan banyak hal walaupun ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Tetapi kami percaya kasih karya Tuhan tetap menjadi bagian kami sebagaimana Paulus dengan keberanian yang diberikan untuk menjalani hari-hari hidup ini, hidup yang dia jalani, maka demikian juga dengan kami. Kami menyadari konsekuensi sebagai orang beriman dalam bersaksi, dalam tanggung jawab pelayanan, di mana kami pun siap untuk menderita, tetapi bukan berarti kami harus mencari-cari penderitaan itu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, dengan hikmat yang Engkau taruhkan bagi masing-masing kami umat-Mu, maka kami mampu untuk melewati dan menjalani hidup ke depan
dengan iman yang telah kami miliki sebagai suatu komitmen, kami tetap kuat dan kami tetap bertahan sampai pada kesudahan. Bersyukur ketika kami diizinkan untuk menghadapi pergumulan tantangan pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap berupaya untuk mau ada dalam kebersamaan bersekutu seperti yang boleh dilakukan oleh jemaat Kolom 41. Walaupun peribadatan dilakukan lewat Zoom ini, tetapi sesungguhnya tetap ada upaya untuk mau tetap bersama-sama ada di hadirat Tuhan, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, tetapi juga terus memberi diri untuk menyatakan syukur-syukur yang ada untuk menopang pelayanan gerejamu. Berkat yang kami nikmati dan rasakan, biar tetap kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan lewat peran dan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Ketika Engkau berikan kesempatan kami dalam tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, maka peran masing-masing benar-benar kami lakukan, apakah sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami. Tetapi juga peran-peran lainnya di tengah-tengah kehidupan bersama, bergereja, dan bermasyarakat. Talenta-talenta yang telah Tuhan beri, biar kami pakai dengan sebaik mungkin, sehingga apa yang telah Tuhan beri ini tidak kami sia-siakan, tapi kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, untuk firman yang boleh kembali mengingatkan kami, maka dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, kami mampu untuk mengerti, menelaah, dan memahaminya. Dengan kuasa Tuhan juga kami mampu untuk mengaplikasikan itu dalam perjalanan kehidupan nyata kami. Begitu banyak hal yang menjadi alasan bagi kami untuk tetap bersyukur sebagai umat Tuhan, maka biar Tuhan, Dia akan melihat setiap ungkapan syukur, mereka yang boleh menikmati berkat ketambahan usia, boleh merayakan hari ulang tahun, di antaranya kami berdoa, Ibu Dr. Anda Lita Rantung, dalam kehidupan dari keluarga Bumiwa Rantung, usia ke-54 tahun. Tuhan, ini semua adalah pemberian-Mu yang boleh dinikmati oleh Ibu terkasih, maka biar semua juga ini dipakai dalam kehidupan yang Tuhan beri, peran-peran yang Tuhan percayakan, semua itu dipakai dengan sebaik mungkin, tetapi tetap melihat segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup ini sebagai bagian pengalaman kehidupan, bagaimana kerja karya Tuhan dalam kehidupan pribadi, tapi juga itu mau disaksikan bagi banyak orang. Maka lengkapi kesukacitaan dari Ibu Dr. Anda Lita Rantung untuk berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang, tetapi juga berkat-berkat lainnya dinikmati pribadi, tetapi juga dalam kebersamaan keluarga. Saudara-saudara lainnya yang juga ada dalam rasa syukur dengan berkat yang telah Tuhan nyatakan, apapun itu Tuhan, tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Lengkapi juga kesukacitaan mereka. Mereka yang boleh pulih dari sakit, mereka yang boleh melewati berbagai tantangan, pergumulan yang ada, maka biar juga sukacita iman dirasakan. Tapi mereka yang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit di rumah sakit, bahkan juga yang dalam persoalan permasalahan, kami bawa semua ini di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Engkau yang berperkara, Engkau yang akan bertindak, dan kami terlalu yakin ketika Tuhan bertindak, maka semuanya yang terjadi adalah hal yang mendatangkan kebaikan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang dalam persoalan permasalahan diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk persoalan yang mereka hadapi. Dan mereka yang terus berjuang untuk kehidupan yang dihadapi dengan kenyataan-kenyataan yang sungguh amat berat, termasuk menghadapi pandemi ini, pun diberikan kemampuan untuk menghadapi kenyataan hidup. Memberkati orang tua lanjut usia, memberkati anak-anak dalam masa-masa pertumbuhan, tetapi juga anak-anak remaja, pemuda, untuk mempersiapkan masa depan mereka Tuhan. Kami terlalu yakin anak-anak kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan menyiapkan masa depan yang indah, sehingga keberhasilan dan kesuksesan menjadi bagian mereka. Dan orang tua lanjut usia, dengan segala kelemahan dan keterbatasan fisik mereka tetap menjadi contoh dan teladan terus berdoa untuk keberadaan kehidupan generasi-generasi yang ada, tetapi juga mereka menunjukkan bahwa janji Tuhan, ya dan amin, menjadi bagian
setiap umatnya sampai di usia lanjut bahkan sepanjang kehidupan. Terpuji Engkau Bapa yang selalu memberkati jemaat-Mu kolom 41 dengan segala keberadaan kehidupan masing-masing mereka. Engkau melawat saudara-saudara, keluarga yang ada yang berada jauh, kiranya selalu dipersatukan dalam satu harap iman dan kasih. Dan program-program yang sudah direncanakan untuk dilakukan dalam keadaan-keadaan seperti ini, biar Engkau campur tangan, semua terjadi dalam kehendak Tuhan. Dan Penatua Syamas diberikan kemampuan dalam pelayanan, didampingi oleh komisi-komisi yang ada, BIPRA, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di kolom 41 diberkati secara bersama-sama, dan jemaat kiranya juga mau menopang, dan semua dilakukan untuk pelayanan bersama dengan Tuhan. Sebagai warga gereja, kami terus bergumul kehidupan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di mana kami boleh menikmati kemerdekaan di hari ulang tahun ke-76 pada hari kemarin, tepatnya 17 Agustus, dan kami merasakan berkat itu, kemerdekaan yang telah Tuhan beri, tapi kemerdekaan yang sungguh utama adalah kemerdekaan atas keselamatan yang telah Tuhan beri bagi kami orang percaya. Maka biarlah apa yang telah Tuhan berikan ini selalu kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jaga lindungi bangsa dan negara kami, Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan dunia ini, pulihkan keberadaan kehidupan kami umat ciptaan-Mu. Kami hanya berserah kepada Tuhan, biar selebihnya Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan bertindak, karena kami terlalu yakin ketika Tuhan bertindak tentunya itu semua yang terbaik untuk setiap umat ciptaan. Terpuji Engkau Tuhan, kami terus berharap dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan dalam pemberkatan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Kepala Gereja kami yang sudah mengajar kami bersama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita menutup ibadah saat ini dengan nyanyian penutup, maka mari kita melakukan bersama-sama nyanyian selamat ulang tahun sebagai ucapan dan doa kepada Ibu Lita Rantung yang boleh merayakan hari ulang tahun ke-54 tahun. Kita nyanyikan bersama-sama selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat selamat sejahtera selamat panjang umur yang bahagia, selamat panjang umur. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Banyak selamat Ibu Dr. Randa Lita Rantung. Tuhan berkati untuk usia yang Tuhan telah percayakan ini, yang pasti apa yang telah diberkati Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Mari kita lagi kembali menyanyi pujian ataupun lagu penutup dalam Kidung Jemaat 408 di Jalanku Ku Diiring. Dan kita akan menerima berkat. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia diberi damai surgawi, asa imanku teguh, suka duka
dipakai untuk kebaikan. Duka duka dipandang untuk kebaikan. Maka terimalah berkat Tuhan. Pendeta, berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Kolom 41 yang boleh ambil bagian dalam peribadatan di hari ini, Lembaran ke-18 di bulan Agustus tahun 2021, dan sekaligus merupakan pelayanan perdana bagi Pendeta Silva Tumimomor Laluyan di Jemaat Kolom 41 yang sudah terjadwal tahun lalu pelayanan pranatal, tapi ternyata Tuhan siapkan di hari kemerdekaan dalam perayaan yang ada. Tentunya tetap bersyukur. Disilakan kepada pelayan khusus yang ada. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Silva Marcella Tumimomor Laluyan, Master Teologi yang telah memimpin ibadah perdana di Kolom 41 ini. Ini memang kerunduan dari seluruh jemaat Kolom 41 untuk dapat pelayanan secara langsung, walaupun lewat Zoom meeting. Dan semoga Ibu Pendeta senantiasa diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah tugas dan pelayanan.